Halo Sobat Corong ID. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, dengan berbagai pulau yang tersusun rapi membentuk sebuah negara. Bahkan, status negara kepulauan telah disematkan di nama Indonesia dan telah diakui secara internasional. Di mana hal ini sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea, tahun 1982. Nah, sahabat sekalian, rasanya sangat menarik jika kita membahas soal sebuah strategi pertahanan militer bagi negara kepulauan. Karena salah satu pertahanan yang paling penting dalam menjaga negara kepulauan adalah dilihat dari faktor laut. Sebagai negara kepulauan yang pulau-pulaunya terhubung dengan laut, seharusnya mempunyai kemampuan dalam mengendalikan laut bagi kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, kekuatan laut yang kuat dan handal sangat diperlukan pada negara kepulauan, karena harus menjaga kedaulatan yang dimilikinya atas perairan di negaranya, begitupun dengan sumber kekayaan yang terkandung di bawahnya. Sahabat sekalian, diketahui jika masih ditemukan adanya ancaman dari non-militer, pada pengelolaan sumber daya alam yang berada pada wilayah zona ekonomi eksklusif. Contohnya saja, ancaman tersebut berupa para nelayan yang menangkap ikan. Nah, oleh sebab itu, peran TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan pada wilayah negara kesatuan RI sangat diperlukan. Maka dari itu, kebijakan pertahanan negara dilakukan untuk mengelola sumber daya nasional, dan sarana operasional untuk mencapai tujuan pertahanan negara. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, TNI AL nampaknya telah menerapkan teori yang disampaikan oleh Alfred Thayer Mahan sebagai strateginya. Di mana teori tersebut menyatakan bahwa teori sea power bukan merupakan kekuatan angkatan laut semata. Namun lebih dari itu, mempunyai arti lebih yang berkaitan dengan kontrol kepada perdagangan dan perekonomian nasional melalui laut. Nah, sahabat sekalian, terlepas dari itu semua, kalian tahu tidak, jika ternyata Angkatan Laut Republik Indonesia pernah mengalami masa kejayaan pada tahun 1960-an. Bahkan, terbesar di Asia Tenggara. Pernah dengar cerita sejarah keandalan Angkatan Laut Indonesia dalam beroperasi melumpuhkan musuh-musuhnya di lautan, yang tertulis dalam buku berjudul Kapal Selam Indonesia yang ditulis oleh Indroyono Seosilo dan Budiman pada tahun 2008 ini? Singkatnya, ketika itu, Indonesia memiliki kapal selam jenis Whiskey Class buatan Uni Soviet, 2 kapal perang yakni KRI Ratulangi dan KRI Tamrin, serta 2 kapal penangkap torpedo, dan 1 kapal penyelamat. Kehadiran armada perang tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan angkatan laut terbesar di Asia Tenggara, bos. Sayangnya, predikat itu kian memudar seiring dengan menyusulnya jumlah kapal selam yang ada saat ini. Bisa dibilang, keperkasaan Angkatan Laut Indonesia itu tak terlepas dari lobi hebat yang dilakukan Presiden Soekarno. Bayangkan, dengan kondisi ekonomi yang terbatas, ditambah dengan hiruk-pikuknya suasana politik ketika itu, RI mampu meyakinkan Uni Soviet untuk pengadaan kapal selam jenis Whiskey Class yang tergolong memiliki teknologi canggih. Di sisi lain, seluruh armada perang tersebut merupakan pinjaman lunak Uni Soviet kepada Indonesia, guna membantu operasi militer merebut Irian Barat. Bahkan, untuk menunjang pengoperasian kapal selam, Uni Soviet juga membangun Sionban Castle atau stasiun bantu kapal selam yang digunakan untuk mengisi baterai-baterai kapal selam. Terhitung, kala itu, seluruh bantuan itu mencapai $1 miliar Amerika Serikat. Benar sekali, jumlah yang tak bisa dibilang sedikit, bos. Nah, sahabat sekalian, meskipun armada laut Indonesia berada di peringkat 10 besar terkuat di dunia, namun mungkin kedepannya kita bisa memperkuat kembali sistem pertahanan Indonesia. Atau paling tidak, memperbaiki citra Indonesia yang telah dibangun oleh Bung Karno dahulu, sebagai rajanya ASEAN. Citra inilah yang bisa membawa kewibawaan bagi Indonesia, bos. Nah, lantas bagaimana menurutmu terkait video hari ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah, dan sekian dulu video dari admin, terima kasih.